Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Eko Dharma Putra Bongklah. Terima kasih teman-teman yang sudah support channel saya, Eko Dharma Putra Bongklah. Pada video kali ini teman-teman, saya mengupdate nih teman-teman, bahan bonsai kelapa sayur yang saya 3 bulan lalu saya buat on the rock ya teman-teman. Sebelumnya ini masih belum on the rock, belum ada, saya kasih batu karang, dan setelah saya expose teman-teman, buka sabut, bersihkan semua, saya kasih batu karang di bawahnya teman-teman ya, sebagai untuk hiasan dan gaya teman-teman. Ini juga fungsi sebagai penopang ya teman-teman, sebagai penopang batok ini, karena batok ini masih asli ya teman-teman, batok ini masih original, dia masih bawaan teman-teman, belum terlepas ya teman-teman, dan kita sering-sering memantau aromanya teman-teman. Jika kalau dia busuk, stres teman-teman, nah segera kita lepas teman-teman ya. Baiklah teman-teman, ini pada sebulan yang lalu atau 2 bulan yang lalu, saya lupa teman-teman, ini saya oleskan bawang merah. Sudah saya buatkan kontennya juga, teman-teman bisa cek pada koleksi video saya. Dan alhamdulillah teman-teman, menumbuhkan 2 akar ya teman-teman. Ini akar yang pertama tumbuh, teman-teman sudah hampir mencapai tanah, dan akar yang kedua teman-teman belum, masih separuh batok ya teman-teman. Alhamdulillah setelah pemolesan bawang merah dia tumbuh dan teman-teman akar baru. Dan ini teman-teman, akar serabut seperti ini teman-teman, kita biarkan saja dahulu, jangan kita buru-buru membersihkan ini teman-teman ya, supaya terlihat rapi, licin teman-teman. Namun akar serabut ini karena dia masih bisa mencari nutrisi teman-teman, kita biarkan saja untuk mensupport pertumbuhan daunnya teman-teman ya, agar dia masih bisa mencari nutrisi. Karena ini masih kita ground juga teman-teman ya, akar masih baru, ini ada yang belum sampai ke tanah, ini masih kita ground. Dan ini teman-teman, ini saya beberapa 1 bulan yang lalu ini dapat insiden juga teman-teman. Ini pelepah jadinya unik ya teman-teman, dia kerdil, daun kerdil, pelepah pendek ya teman-teman ya, hanya selebar telapak jari, tidak, hanya separuh telapak tangan saya teman-teman daunnya. Dan ini daunnya kelihatan ekstrim teman-teman, mekarnya ekstrim, dia berjarak. Ini ada 3 jari jaraknya teman-teman, antara tunas terbaru dengan tunas yang lain. Nah, ada jarak, ini bisa terjadi teman-teman, ini kebetulan ya teman-teman. Ini pelepah ada di sini ada 2 pelepah. Ini 1 teman-teman, ini baru saya potong, dan ini awalnya di sini ada juga 1 pelepah teman-teman. 3 pelepah ya teman, karena rusak. Saat itu saya mesayat ekstrim, tertusuk, dan dia dimakan hama teman ya. Jadi jika dibiarkan dia jelek, makanya saya pangkas sampai habis ini teman-teman, namun tidak saya buatkan konten. Dan ini setelah tunas ini tidak rebah, dia tetap lurus, saya ikat teman-teman ya. Dan ini menjadi lebih sedikit unik ya teman-teman ya. Ini saya hanya punya 1 koleksi yang seperti ini teman-teman, ekstrim, mekarnya ekstrim, dan kerdilnya juga ekstrim. Ini salah satu risiko sayat mawar, sayat, maksudnya sayat ekstrim teman-teman. Dan hasil sayat ekstrim juga akan menjadikan sesuatu yang ekstrim teman-teman ya. Ini sangat langka ya teman-teman, sangat unik. Saya hanya punya 1 bahan seperti ini, dan ini hanya kebetulan teman-teman ya, karena 3 pelepahnya rusak, saya pangkas. Namun pelepah yang tua-tuanya tidak saya buang ya teman-teman ya. Dan ini teman-teman, daun yang ini sudah mulai akan mekar, dan ini bisa kita tarik-tarik teman-teman ya. Nah, ini kita tarik saja tapisnya, jika kita sayat bisa, namun ini sangat mudah ditarik saja teman ya, karena dia lapang. Kita buang saja teman sampai di sini saja dulu teman ya, agar pelepah masih bisa tumbuh. Dan ini akan kita mulai lagi merimbunkannya teman-teman ya. Dan ini insya Allah akan menjadi sesuatu yang unik. Dan sepertinya ini sudah lain daripada yang lain sepertinya teman-teman, model gaya pelepah dan daunnya.
Ini jangan terlalu ke bawah dulu teman-teman, cukup kita tarik-tarik saja seperti ini. Akar memang sudah lumayan banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 akar teman-teman. Alhamdulillah ada 15 akar. Dan ini masih sesuai dengan harapan kita teman, karena ini awalnya kosong, kita oleskan bawang merah. Dan kita masih bisa berharap di sini teman-teman 1 atau 2 akar lagi. Nah, ini akan perfect dia mengelilingi batok ya teman-teman ya. Oke teman, kita lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini saya kebetulan merawat bonsai kelapa. Dan ini teman-teman, terakhir saya update 2 minggu yang lalu kalau tidak salah saya teman-teman. Ini waktu itu pruning teman-teman, pruning pelepah. Ini awalnya masih ada 5 pelepah yang besar-besar, masih sebesar seperti ini teman-teman, dan sudah kita pruning. Dan ini sudah hampir 2 minggu teman-teman, bekas pruningnya bisa kita rapi-rapikan teman-teman, agar dia lebih kelihatan bonggolnya teman-teman, kelihatan batangnya. Perlahan saja teman kalau membersihkan bonggol ini. Nah, ini teman, dan pastikan pisaunya tajam ya teman. Ini kelapa puyuh ya teman, ini batok bawaan teman-teman, namun ini kan sudah kita lem. Tidak salah saya ada juga, saya buatkan kontennya teman saat pengeleman batok ini. Dan batok ini lepas secara normal ya teman-teman. Saya tidak menukar batoknya karena batok ini sudah memang bawaannya kelapa puyuh, ini memang bawaannya batoknya bulat kecil ya teman-teman. Bonggol sudah lumayan ya teman-teman. PR kita ini hanya memperpanjang bonggolnya. Untuk memperpanjang bonggol teman-teman, sebaiknya kita merimbunkan terlebih dahulu. Nanti jika daunnya sudah rimbun baru kita pruning. Nah, itu bonggolnya cepat teman-teman ya, cepat kelihatan memanjang dan membesar teman-teman. Hati nih teman-teman, ini tidak sedikit kasar tidak masalah teman-teman, karena batoknya ini sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada nutrisi di dalamnya. Tong kosong teman-teman. Dan dia ini sudah belajar pecah daun teman-teman, sudah sekitar 30% sudah pecah daun. Ya teman, ini bisa kita lanjutkan merapi-rapikannya. Dan tapis ini teman-teman, saya akan melihatnya tapis juga teman-teman ya. Tidak bosan-bosan teman-teman saya memperlihatkan cara penyayatan bonsai kelapa, membuat bonsai kelapa. Ini bagian dari membuat bonsai kelapa ya teman-teman. Kita mesti rajin dan telaten memodifikasi pertumbuhannya teman-teman ya.
Ini tepian pelepahnya teman-teman. Sayat ekstrim itu seperti ini teman-teman ya. Kita bertahap membuang tapis dan membuang tepian pelepahnya teman-teman. Seperti ini teman-teman. Nah, ini saya lagi membuang tepian pelepah agar dia lebih bisa mekar teman-teman ya. Jika dia mekar, kita punya kesempatan untuk membuatnya bonsai kelapa ini rimbun daunnya teman-teman. Jika dia tidak mekar, susah membuatnya rimbun teman-teman, karena dia pasti meninggi teman-teman, karena kita tidak membuang tapis sampai ke pangkal. Karena ini lagi sedikit teman-teman. Nah, ini beberapa waktu lalu juga saya sudah tarik ini teman-teman, dan sekarang kita menambahnya ya teman-teman. Bisa kita tarik saja. Kita perhitungkan juga teman-teman, ini sepertinya belum bisa sampai ke bawah karena ini pelepahnya belum terlalu tinggi teman-teman ya, belum terlalu seimbang. Kita tunggu beberapa hari lagi baru kita habiskan sampai ke dasar teman. Cukup. Dan ini sudah mulai akan kembang teman-teman ya. Dan sepertinya pucuk terbaru pun sudah ada nih teman, daun ke-6. Ya, daun ke-6 nya sudah, tunas ke-6 sudah mulai nongol teman. Oke teman, ini akar serabut sebagian sudah saya lepas teman-teman ya, dan ini masih saya tinggalkan yang akar yang termuda ya teman-teman. Ini masih saya ground ya teman-teman. Ini tadi untuk menghemat durasi saya membuka groundnya teman-teman ya. Dan ini satu lagi teman-teman, ini yang versi jumbo ya teman-teman ya, karena saya masih memprogram saya masih fokus memprogram bonggolnya teman-teman. Ini bonggol kelihatan sedikit unik. Ini masih tempuk batok aslinya teman-teman, belum terlepas, namun sudah saya beri safety teman-teman. Kalau tidak salah sudah saya buatkan kontennya juga, mencegah batok ini goyang teman-teman. Sebelum dia goyang kita beri safety, karena ini kebetulan ada akar yang menopang di sini teman-teman. Nah, ini sudah saya lem agar ini batok tidak terlalu berisiko goyang. Jika dia goyang, dia akan membusuk dan mengganggu pertumbuhan tanaman ini teman-teman. Dan insya Allah ini akan saya pertahankan batoknya sampai dia habis normal nutrisinya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini wajib juga kita sayat nih. Ini tepian pelepahnya juga teman-teman, kita sayat ekstrim juga. Ini kita ambil tepian pelepahnya. Ini teman-teman. Ini terutama kita merimbunkan teman-teman dan membiarkan daun ini sedikit besar agar batang lebih bisa membesar secara ekstra teman-teman ya, meskipun daunnya tidak terlalu kerdil. Namun ini tidak bisa juga dibilang besar ya teman-teman, karena dilihat dari umurnya ini sudah lebih dari 1,5 tahun teman-teman. Ini kelapa sayur. Jika kelapa sayur ditanam normal itu 1,5 tahun, itu udah 3 meter tingginya teman-teman. Inilah bonsai kelapa teman-teman, kita bisa men-set ukuran daun ini sesuka hati kita namanya, sesuka hati kita, seperti apa yang kita inginkan, hanya tergantung pada penyayatan.
membuat bonsai kelapa ini hanya satu caranya teman. Caranya dengan penyetan teman. Jika tapis ini tidak sehat, ya ini tidak akan mau kerdil ya teman ya. Kita bisa menggunakan pisau karter juga teman-teman ya, tergantung kebiasaan kita saja. Ini pelepahnya sedikit keras teman-teman, jadi saya gunakan pisau karter. Ini kita ambil tepen pelepahnya teman-teman ya, agar daunnya satu ini cepat mekar, lebih bisa mekar teman-teman. Oh, sepertinya ini jika ini dibuang teman-teman, artinya menarik juga teman-teman ya. Sekalian kita mempercepat pemanjangan bonggol, maka mesti kita buang. Kita buang deh, buang aja deh ya, agar batangnya lebih cepat kelihatan teman-teman. Seperti biasa teman-teman, jika kita mempruning, kita tinggalkan sisa pelepahnya sedikit teman-teman. Ya, ini sudah, ini akan menambah, mempercepat, memperpanjang bonggol teman-teman ya. Ya teman, namun ini sepertinya pelepah ini masih pendek. Kita jangan membuang sampai ke bawah dulu teman. Cukup kita bersihkan aja pinggiran pelepah ini, bagian atasnya teman. Hati ini terkena pucuk baru teman, ini ada pucuk tunas terbarunya kecil ini. Nah, kita tarik aja sedikit teman. Ya teman, ini jika kita terlalu tarik sampai ke bawah tapisnya, ini pelepah yang muda ini tidak mau lagi menumbuhkan pelepah dan dia akan terlalu kerdil, pendek nih teman-teman. Nah, kita tinggalkan cukup sampai segini teman-teman. Dan agar mengesankan ini lebih pecah daun teman-teman, ini yang belum pecah ini sebenarnya bisa kita buang. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi dia kelihatan pecah daunnya saja teman-teman. Namun karena saya menjaga fotosintesis, ini saya biarkan saja teman-teman. Ini masih belajar pecah daun, kira-kira masih 45% atau 50% ya teman-teman, belajar pecah daun. Dan untuk akar teman-teman ini sudah semakin menua ini teman-teman. Satu saat nanti teman, beberapa waktu ke depan, 2 atau 3 bulan ini bisa kita angkat ya teman-teman, agar bisa akar lebih terekspos. Oke teman-teman, sekian dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dukungannya teman-teman dengan like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.